brother. Tetapi itu tidak bersifat kekal. Darah hewan, bukan darah manusia. Itu tipologi untuk Pakal, kamu dengar dulu, jangan dipotong, ribut. Iya, gantian brother. Kalau ngomong gantian, jangan kayak lonte kali jodoh, Pak Kayal. Kamu kan nanya, kalau orang lagi nanya dijawab ya kamu dengerin dulu. Sudah selesai dijawab, kamu baru nanya lagi. Kalau kamu nanya, kamu ini nanya kayak lagi nyepong titit nih. Kayak hop. Iya, jawabannya pakai data. Jangan begitu ya. Itu lagi disediain datanya, Pak Kayal. Pak Kayal, itu lagi dibacain datanya. Kamu minta data, itu lagi dibacain datanya. Kamu denger dulu sampai selesai. Kamu lagi nanya apa, belum lagi dijawab. Kamu nanyain ini, nanyain itu. Lalu gimana jawabnya, compong? Orang Islam lonte Arab nih. Saya tuh nggak suka orang-orang nanya kayak gini ya caranya ya. Bangsat sekali nih orang-orang Islam ini ya memang ya. Memang nggak ada ilmunya semua nih orang Islam. Kamu kan nanya, Arab, lonte Arab. Kamu kan nanya, datang ke sini, dijawab. Belum selesai dijawab, zaman kamu nanya lagi, tolol. Dengerin dulu jawabannya sampai selesai. Goblok lu. Tolol lu. Lonte Arab. Kalau kamu nggak bisa nanya, kamu jangan nanya. Kamu tahu nggak tahu? Kamu kan nanya. Kamu nanya apa cuma coli di sini masturbasi. Kalau jawabannya belum dijawab, belum selesai, kamu jangan nanya lagi. Ya, kayak si Maruf Amin, coli. Aduh, capek saya dengernya aja capek. Ya. Gremeng terus. Bukan mau cari salah, ini orang memang mau coli di sini, cuma mau muncatin sperma aja pecu. Tuh mereka masuk neraka aja nggak apa-apa. Memang niatnya sudah mau masuk neraka mereka itu, memang mau ngentotin bocah kecil kan, mau ngentotin bocil itu kan. Nggak usah diladenin kalau udah begitu. Terus pertanyaan simpel lainnya, jika ada orang Kristen makan babi, kenapa kalian marah? Kenapa punya nafsu ingin membunuh? Nah, itu kenapa? Itu kan lo harus dipertanyakan. Ya, Oke, saya bertanya boleh? Boleh bertanya nggak? Yo, silakan. Siapa yang mengajari Kristen sembahyang ke gereja seminggu sekali? Kok Paul itu akun yang buat pakai live itu di mute. Siapa yang mengajari umat Kristen sembahyang seminggu sekali ke gereja? Simpel pertanyaan. Masih gemas suaranya Noni? Yang Suaranya masih buat menggema live ya? itu akunnya buat PK live itu nggak di mute itu. Izin aku jawab Pak Paul. Udah. Pak Kaya. Ya silakan Sanggam. Pakai data jawabnya. Ya, teman Muslim, kami tidak ada diajari ibadah kami seminggu sekali karena ibadah kami bukan ritual dan simbol. Ibadah kami adalah melakukan kasih, datanya 1 Yakobus ayat 27. Ibadah sejati adalah melakukan mengunjungi janda-janda dalam kesusahannya sambil menjaga hidupmu tidak dicemarkan oleh dunia. Itu datanya yang lain tertulis di Roma. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang tak bercacat, itulah ibadahmu, ibadahmu sejati. Kurang lebih demikian. Jadi yang kumpul-kumpul sekali seminggu itu belajar, bukan ibadah, itu belajar firman Tuhan. Oke? Apalagi yang dirimu tanya, silakan. Di mana mengajarkan kurban darah manusia? Siapa yang mengajarkan? Kurban darah manusia sejak dari perjanjian lama
metode pengorbanan dengan darah tertumpah sudah diadakan. Di mana Misalnya korban anak, aduh dalilnya Pak Paul saya lupa itu Pak. Tapi banyak gitu. Mempersembahkan Nggak burung usah banyak, tekukur, satu aja. mempersembahkan domba. Satu aja yang meminta korban darah manusia yang Tidak tidak ada, adil. Pak. Tidak ada yang meminta korban darah manusia. Bapak tahu dari mana orang Kristen memiliki paham mengorbankan darah manusia? Bukan kayak ISIS kami, Pak. Kami bukan memenggal orang, mengorbankan manusia. Itu darah Yesus itu. Darah apa? Darah Yesus kan manusia itu Tuhan Yesus itu datang ke Israel itu tujuannya buat orang Yahudi, tapi sayangnya ditolak oleh orang Yahudi. Nah, berkat penolakan orang Yahudi itulah Injil tersebar ke dunia melalui itu. Oh, berarti kalian apa? Sekarang saya tanya. dari Sekarang saya Roma tanya berarti dulu. Sudah saya jawab itu tadi. berarti. Sekarang saya tanya. Kenapa Bapak, orang yang tidak percaya dengan keyakinan itu? Oh, berarti Tanya. Kenapa Bapak, orang yang tidak percaya dengan keyakinan dalam berperang apanya, Pak? Di Suriah itu saat itu damai loh, Pak. Di Suriah itu saat itu damai. Bayangkan tiga orang dengerin dulu, Pak. Astagfirullah. Di mana? Datanya mana? Iya, dengerin dulu, Bapak. Dengerin. Tolong belajar mendengarkan seseorang, baru kami bisa mendengarkan Anda. Saat itu di Suriah Ngomongnya itu damai. satu-satu bicaranya ya. Saat itu Suriah damai, terus tahu-tahu datang ISIS membawa keyakinan Bapak. Siapa yang nggak ikut dia dipenggal, Pak. Bahkan wanitanya dijual. Itu Bapak sebut pahlawan, kayak gitu. Mana datanya? ISIS itu bukan Islam. Datanya beritanya banyak kok. Ya mana tunjukkan. Yang data yang ini Belanda datang ke Indonesia selama 350 tahun. Salah Bapak Belanda. Waduh, menyangkut penjajahan lagi. Bayangkan Raja Brawijaya itu dikejar-kejar anaknya hanya tidak ingin ikut ajarannya. Bayangkan. Di mana itu sejarah, Pak? Yang jelas ini Belanda menjaga apanya? Saya tanya ini sejarah. Wijaya meninggalkan Raja Mojopahit gereja itu ajaran dari mana? Raja Majapahit terakhir itu dikejar-kejar anaknya sampai ke Gunung Lawu, bahkan sumpah sarapah sampai detik ini berlaku loh, Pak. Siapapun yang dari kerajaan anaknya itu datang ke Gunung Lawu itu mati loh, Pak. Saking sakit hatinya bapaknya itu dikejar-kejar anaknya. Saya nanya, itu siapa yang mengajar korban darah manusia, darah Tuhan lagi? Kenapa disebut anak domba untuk mengelabui apa menipu bagaimana? Begini, brother. Ibrani 9 ayat 22. Hampir segala sesuatu disucikan oleh pengorbanan darah. Tidak ada pengampunan tanpa pengorbanan darah. Di situ ditulis di Ibrani 9 ayat 22. Coba dibaca. Ibrani itu ayat perjanjian baru. Sebentar dulu, dengar dulu. Perjanjian baru yang sudah lama, peristiwa penyaliban Yesus, dikorbankan darahnya itu, nggak tahu Yesus itu. Tidak kenal dengan surat-surat perjanjian baru. Yang saya minta di perjanjian lama ada nggak? Yang masih sewaktu Yesus ada. Dengar dulu, di perjanjian lama kan dituliskan ada anak domba, ada burung tekukur, semua pakai darah, brother. Tetapi itu tidak bersifat kekal. Darah hewan, bukan darah manusia. Itu tipologi untuk kalau kamu dengar dulu, jangan dipotong, ribut. Iya, gantian, brother. Lo ngomong gantian, jangan kayak lonte kali jodoh, Pak Kayal. Kamu kan nanya, kalau orang lagi nanya dijawab ya kamu dengerin dulu. Sudah selesai dijawab, kamu baru nanya lagi. Kalau kamu nanya, kamu ini nanya kayak lagi nyepong titit nih. Kayak Iya, jawabannya pakai data.
jangan banyak begitu. pakai data. Itu lagi disediain datanya, Pak Kayal. Jawaban kita sebenarnya. Pak Kayal, itu lagi dibacain datanya. Kamu minta data, itu lagi dibacain datanya. Kamu denger dulu sampai selesai. Kamu lagi nanya apa, belum lagi dijawab. Kamu nanyain ini, nanyain itu. Lalu gimana jawabnya, compong? Orang Islam lonte Arab nih. Saya tuh nggak suka orang-orang nanya kayak gini ya caranya ya. Bangsat sekali nih orang-orang Islam ini ya memang ya. Memang nggak ada ilmunya semua nih orang Islam. Kamu kan nanya, Arab, lonte Arab. Kamu kan nanya, datang ke sini, dijawab. Belum selesai dijawab, zaman kamu nanya lagi, tolol. Dengerin dulu jawabannya sampai selesai. Goblok lu. Tolol lu. Lonte Arab. Kalau kamu nggak bisa nanya, kamu jangan nanya. Kamu tahu nggak tahu? Kamu kan nanya. Kamu nanya apa? Cuma coli di sini masturbasi. Kalau jawabannya belum dijawab, belum selesai, kamu jangan nanya lagi. Nabi kok bahasanya seperti itu? Nabi dari mana ini? Dasar coli lu kayak suka coli. Salam, Bang Paul. Biar saya. Jadi kalau belum dijawabnya belum selesai, kamu jangan nanya terus, nerocos terus. Nggak suka saya. Kamu nggak boleh masuk lagi. Aduh. Kalau orang nanya, didengar dulu jawabannya sampai selesai. Kalau sudah selesai, kalau sudah compong kamu. Kacau dulu jawabannya sampai selesai. Kalau sudah selesai, kalau sudah compong kamu. Kamu nanya dulu, biar selesai dijawab dulu. Aduh, lonte Arab, lonte Arab. Itu lagi dijawab. Yang gremeng terus. Dasar lonte Arab cuma bisa coli aja kamu. Aduh. Iya Pak, biar lanjut Pak, nggak apa-apa Pak. Biarin dulu Pak. Nggak boleh. Capek dengerinnya kita. Kalau sudah diturunkan, turunin aja kalau udah begitu. Udah Kalau sudah compong begitu nggak usah masuk tiga. lagi. Ditingkat-tingkat aja tuh si Pak Kayal itu. Ya nanya terus gremeng-gremeng lagi dijawab gremeng terus kayak ini kayak orang lagi coli, kayak muncat coli muncatnya sperma darah ya. Aduh. Saya kadang-kadang lihat gitu-gitu ya. Ini orang, aduh, bukan ngeyel. Ini orang memang nggak niat nanya. Ini orang sakit jiwa. Orang nanya itu nanya benar-benar nanya. Nggak mau dengar, orang mau Pak. debat itu debat. Ya mau debat itu debat. Mau nanya itu nanya. Kalau ini orang menggremeng kayak orang sakit jiwa kayak ya kayak si Amin, kayak si Maruf Amin, coli. Aduh, capek saya dengernya aja capek. Ya. Gremeng terus. Bukan mau cari salah, ini orang memang mau coli di sini, cuma mau muncatin sperma aja pecu. Jangan kalau gitu udah kita selesaiin aja, minggirin aja. Mau nanya dia nanya baik-baik. Saya lihat ada orang bisa nanya baik-baik kok. Kenapa sih kita mesti melayani orang-orang yang nanya baik-baik? Kalau nggak nanya baik-baik kita langsung singkirin aja, kita nggak butuh. Mereka masuk neraka aja nggak apa-apa. Memang niatnya sudah mau masuk neraka mereka itu, memang niatnya mau ngentotin bocah kecil kan, mau ngentotin bocil itu kan. Nggak usah diladenin kalau udah begitu, masuk neraka aja nggak apa-apa. Memang niatnya mau ngentotin bocil mereka itu. Ya Pak, aku lanjut dikit lagi Pak. Ya, langsung selesaikan jawabannya Sanggam. Oke, jadi sejak di perjanjian lama pun pengorbanan darah memang telah ditentukan, tertulis di Imamat 17 ayat 11. Sebab di dalam darah lah nyawanya, kurang lebih demikian, nanti lengkapnya dibaca. Dan aku telah memberikannya kepadamu dan sebagai pendamaian atas dosa-dosamu. Disebutkan di situ. Maka tipologinya itu pun dibuat sedemikian rupa mengarah pada Yesus. Kalau dia hewan misalnya domba tak bercacat, tak ada sedikit pencacatnya, tidak boleh coleng, tidak boleh kurap dan seterusnya. Dan itulah pengorbanan sebenarnya pada diri Yesus. Hanya saja disebutkan kan dia sama seperti kita, tetapi hanya saja dia tidak berbuat dosa. Jadi gitu. Jadi sejak di perjanjian lama pun dalilnya sudah ada bahwa pengorbanan darah telah ditentukan sejak semula. Persisnya Imamat 17 ayat 11 itu di PL. Di perjanjian baru tadi sudah saya sebutkan ayatnya. Jadi begitu. Jadi kalau teman-teman muslim mengadakan ibadah kurban, maknanya tahu apa? Tahu nggak ide apa itu maksudnya? Sampai ke si Ismail pun dikorbankan, tahu nggak?
kenapa si Ismail dikorbankan? Karena pada saat itu orang telah beragama, Tuhan hadir kepada zaman peradaban manusia ada. Jadi saat itu manusia telah mempunyai agama dan gak jauh dari seks, gak jauh dari pengorbanan manusia. Tetapi contoh-contoh itu yang lazim pada saat itu Tuhan buat sebagai standar ukuran iman. Tetapi apakah Tuhan menerima itu? Enggak. Ketika Ishak dipersembahkan, Tuhan larang kan, aku telah melihat kebenaranmu. Tapi digantikan dengan kambing. Lagi-lagi itu darah di situ. Begitu. Jadi sejak di perjanjian lama pun memang seperti itu sudah ditentukan. Dan di dalam darah lah nyawanya disebutkan. Dan itulah sebagai ganti dosa-dosa persisnya Imamat 17 ayat 11 bisa dibaca teman-teman. Begitu. Jadi pengorbanan sebenarnya itu digenapi di dalam diri Yesus. Demikian. Boleh ditambah teman-teman yang lain. Masalahnya mereka kan ngelesnya dengan berkata itu kan bukan darah manusia, tapi darah binatang. Artinya kalau kita ngomong manusia juga binatang juga. Masuk dalam kelompok primata dalam biologi, ilmu biologi, manusia itu binatang primata. Jadi ya apa yang mereka katakan bahwa ngelesnya mereka bahwa itu hanya untuk binatang, ya nggak masuk kan, seperti itu aja. Tapi gini Pak, dalam prosesi mereka kan ngeles cuma berkorban binatang, tapi kenyataan dan prakteknya itu mereka mengorbankan manusia. Siapakah manusia itu yang tidak sepaham dengan mereka? Mereka dengan sesuka hatinya membunuh karena halal darahnya. Nah, itu dia. Berbahaya ini. Iya benar itu, brother gladiator. Aku juga tadi mau nyambung ke sana. Tidakkah mereka lihat ketika mereka teriak yang namanya jihad, itu kan darah mereka tertumpah, dan darah mereka itu bisa membawa 72 keluarga kalau tidak salah. Nah, itu aja darah berdosa mereka lakukan loh. Kok darah suci Yesus tidak diterima, kan kacau kan? Sekali itu mereka tidak menerima itu, tetapi faktanya teroris ketika dibawa ke dalam dimakamkan, semua umat Islam mengikuti loh. Tetapi kalau ditanya, itu bukan Islam. Nah, dasar mereka apa? Darah mereka mewakili keluarga yang berkerabat dengan mereka masuk surga, masuk jannah. Coba, apakah dia orang suci? Darahnya dia aja dipercaya bisa membawa teman-temannya ke surga. Masa darah suci Yesus tidak mereka terima? Logikanya di mana, Bro? Aduh, kacau ini. Silakan sambung, brother. Itu sebabnya gini tadi Pak, saya kan tegaskan, kalian lah yang mengorbankan manusia. Ya kayak di Suriah itu pertama damai, terus tahu-tahu masuk kayak gitu. Orang yang tidak sepaham, bahkan dijual istri anaknya. Itu kan sudah gimana ya? Itu sudah melampaui batas kemanusiaan. Hati sudah tidak ada di sana. Bahkan kalau kita lihat korbannya itu ada orang Kristen, apalagi orang-orang Kurdi, orang-orang Yazidi, itu dijual. Aduh, kasihan itu kalau kita lihat dokumenternya. Mereka seakan-akan menutup mata, menutup telinga saat melihat itu. Malah mereka membangga-banggakan pelakunya. Kurang ajar, ini sangat aduh parah. Terus itu berarti darahmu halal. Coba apa artinya itu? Artinya darah yang mereka tumpahkan, mereka percaya membawa mereka itu ke menambah berkat, menambah pahala buat mereka. Coba. Tetap standarnya ada darah loh, tapi mereka tidak akui darah Yesus. Kan kacau. Sekalipun ini salah ya, itu nggak benar ya. Darah kita dianggap buat membawa pahala buat mereka. Darahmu halal, itu kan apa itu? Ada nilai kebenaran di sana untuk mereka. Sekalipun itu menyesatkan ya. Kita tidak ada darah orang kita halal, kali cukup darah Yesus.
buat semua manusia di dunia ini. Kalau dia percaya, catatannya itu. Ya betul. Di sini di kolom komen ada Alex MC. Dia bertanya, enaknya jadi Kristen kan sudah tidak bisa lagi masuk neraka ya? Atau masih bisa masuk neraka sih? Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan hanya untuk menebus dosa bagi orang-orang yang percaya, tapi dia juga membawa hukum. Hukumnya di mana? Setiap perkataannya itu hukum loh, Bang. Jadi yang melanggar hukum-hukum Tuhan. Kono itu, oh iya, Yesus, akunnya duanya dinyalain. itu pasti dihukum. Jadi nggak seenaknya. Ikut Kristen itu nggak seenaknya. Jadi begini ya, penebusan dosa itu begini loh. Lihat ya. Banyak orang Kristen aja nggak ngerti masalah tentang penebusan dosa. Makanya akhirnya orang Islamnya juga tambah on juga. Orang Kristen juga ngerti. Apakah Yesus ini dikorbankan? Siapa yang mengorbankan Yesus coba? Siapa yang mengorbankan Yesus? Ada yang mengorbankan Yesus? Nggak ada kan? Apakah orang Kristen? Apakah Allah Bapa yang mengorbankan Yesus? Betapa sadisnya Bapa mengorbankan Yesus. Iya kan? Sebagai korban disembelih gitu kan, Yesusnya dibunuh sama Bapa. Bukan. Ya kan? Jadi Bapa mengirim Yesus buat apa? Buat mati. Untuk apa? Apakah untuk mati? Bapa mengirim Yesus? Bukan kan? Bapa mengirim Yesus untuk apa? Untuk mengajar. Mengajar apa? Mengajar kebenaran. Itu apa kebenaran? Kasih. Mengajarkan tentang cinta. Ya kan? Bapa mengirim Yesus untuk mengajar kebenaran, yaitu Torah. Inti dari Torah adalah cinta, kasih. Ya kan? Markus 12, inilah inti dari hukum Torah. Matius 22, inilah hukum dari Torah. Ya kan? Kasihlah Tuhan dan kasihlah sesama. Itulah inti dari hukum Torah. Bahkan Rabbi Hillel pun mengatakan yang sama. Jadi intinya Bapa di sorga mengirim Yesus untuk mengajarkan Torah dengan benar. Yang sebenarnya ini loh. Padahal itu sudah ada di dalam Torah, sudah dituliskan, kasihlah sesamamu, kasihlah Tuhan, jangan menuntut balas, ya. Berilah seterumu makan, itu sudah ada di dalam Torah. Berkali-kali ditulis. Ya, dan banyak orang Kristen nggak ngerti, dikira Torah itu mata ganti mata. Contohnya Gilbert. Orang Israel itu mata ganti mata. Ya, itu makanya orang Kristen aja nggak ngerti. Bapa mengirim Yesus bukan buat disembelih, bukan buat disuruh mati. Bapa mengirim Yesus itu buat mengajarkan tentang cinta kasih. Ini dulu yang mesti ngerti. Karena di dalam Torah diajarkan tentang cinta kasih. Tetapi orang-orang salah nangkep, orang Yahudinya juga salah nangkep, ya kan? Di zaman Yesus mereka banyak menyelewengkan Torah, malah buat cari uang, malah buat nakut-nakutin orang, malah buat bunuh orang. Asal orang teriak ini kafir, oh ini anak murtad, ini langsung dibunuh. Asal ada orang salah ngomong, ya asal ada orang kelihatan nggak baik, ini pelacur, kita rajam pakai batu. Sesuai dengan hukum Torah. Ngomongnya sesuai dengan hukum Torah. Makanya Yesus datang itu untuk mengajar tentang Torah yang benar. Makanya ada di dalam Matius 5 ayat 17-19. Aku datang itu untuk menggenapi hukum Torah. Supaya orang ngerti ini loh hukum Torah. Nah, kalau kita sudah tahu ini, ya, maka kita baru ngerti tuh, ya. Bentar. Ya.
Salah kan. Kalau kita sudah ngerti ini, maka kita sudah tahu nih, ternyata dikirim untuk mengajar Torah. Nah, setelah mengerti dan mengajar Torah, yang terjadi apa? Yang terjadi manusia menolaknya. Nah, ayatnya di mana itu? Penebusan ya, korban Yesus disalib. Makna korban Yesus disalib. Coba kita buka ya. Lihat ya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya tidak menerimanya. Jadi diawali, pokoknya Yesus datang untuk menggenapi Torah dan kitab para nabi. Ini ya, kita balik lagi ya, Matius 5 nih, ayat 17. Yesus datang, ya, bukan untuk meniadakan Torah, tapi untuk menggenapi hukum Torah dan kitab para nabi. Jadi diajarkan yang benar. Ya, Yesus mengajarkan yang benar. Malah dituliskan, karena siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, mengajarkan demikian pada orang lain, ia akan menduduki tempat paling rendah dalam surga. Siapa yang melakukan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Dan waktu itu banyak orang Farisi menghilangkan satu ayat sama yang lain. Misalnya, oh boleh cerai dengan alasan apapun juga, yang penting kasih surat cerai. Mereka lupa bahwa ada kata tidak senonoh. Mereka lupa bahwa ada kata, kalau orang itu berzina, maka tidak jangan pakai batu. Jadi apa? Nggak boleh cerai intinya. Inti dari beberapa ayat itu kalau dijadikan satu, oh jadi ternyata nggak boleh cerai dengan alasan apapun. Ya. Ya kan? Karena kalau orang berzina itu bukan dicerai tapi tidak jangan pakai batu. Lalu kenapa malah dikasih surat cerai? Nah artinya kita tahu, oh itu ternyata belum menikah. Mereka masih tunangan. Ya, boleh ngasih surat cerai. Tapi kalau sudah berhubungan suami istri, lalu dia berzina, ya tidak jangan pakai batu, bukan dicerai. Yang benar, ya atau kalau kamu nggak mau pakai batu, ya kamu ampuni. Jadi tidak boleh cerai dengan alasan apapun. Intinya begitu ya. Nah, lalu ia datang kepada punyaannya, tetapi kepunyaannya tidak menerimanya. Nah, jadi Yesus datang itu ya adalah untuk menggenapi Torah, untuk mengajarkan tentang kasih. Nah, Gilbert malah bilangnya orang Israel ini kan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Salah, enggak ya. Orang Israel itu mengajarkan tentang cinta kasih. Sudah berkali-kali saya ajarkan itu ya di dalam Talmud ya. Disuruh mengasihi. Ya. Talmud itu mengajarkan untuk mengasihi ya. Lihat tuh ayatnya bunyinya apa tuh. Apapun yang tuh ya yang diajarkan tuh ya sama di dalam sama si Hillel itu ya. Hillel ini hidupnya sebelum Yesus. Apapun yang kamu tidak mau orang lain lakukan kepadamu, jangan lakukan kepada orang lain. Ini sama dengan pengajarannya. Nah, Julia Rabbi Akiva juga bilang, Rabbi Akiva ini setelah Yesus. Ini Rabbi Akiva. Ya, dalam ya, you should not take revenge. Dalam Talmud juga ditulis ya, jangan balas dendam. Oh, jangan balas dendam. Ya, yuk dalam Misnah, ya, jangan balas dendam. Ya, tapi kasihilah sesamamu. Oh, ayatnya jelas itu di dalam Misnah itu ya, di dalam Talmud, dalam Misnah. Jadi orang Yahudi tidak mengajarkan mata ganti mata, gigi ganti gigi, nggak kayak orang Islam. Disuruh kita mengasihi musuh. Ya, oh ini katanya si Rabbi Akiva.
Kasihlah sesama manusia. Tetapi banyak orang kemudian salah nangkep. Ya. Bahkan Rabai Akiva pun akhirnya memimpin mentahbiskan Simon Bar Kokhba untuk melakukan pemberontakan yang berakhir dengan kehancuran Yerusalem. Ya, Rabai Akiva itu mengangkat Simon Bar Kokhba menjadi Mesias. Ya. Mentahbiskan Simon Bar Kokhba menjadi Mesias. Lalu Simon Bar Kokhbanya memberontak melawan Kaisar Hadrianus. Lalu mati semua orang Yahudi ya. 2000 orang Yahudi malah mati disalib. Padahal Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu. Rabai Akiva bisa ngajarin ini, tapi dia tidak bisa melakukannya. Karena banyak orang bisa ngajarin untuk mengasihi, tetapi tidak bisa melakukan. Makanya Yesus datang ke dunia. Dia mengajarkan tentang kasih, dan dia mengajarkan tentang bagaimana melakukannya. Nah, tadi ya, ini kan dari dalam Matius. Ya, Matius 5 ayat 17 sampai 19. Ya, dalam Talmud Nedarim. Dalam Talmud Sabat. Ada semua ya. Nah, masalahnya baik Hillel, Akiva, Syamai bisa ngomong tapi nggak bisa melakukan. Tetapi Yesus ngomong, ngajarin, dan melakukan. Makanya Yesus kemudian dalam Yohanes 1 tadi, ayat berapa tadi? Ia datang kepada kepunyaannya, tapi kepunyaannya tidak mau menerimanya. Yohanes 1 ayat 11, ia datang kepada milik punyaannya, tetapi orang punyaannya tidak menerimanya. Ya, Yesus ditolak. Ketika Yesus datang malah ditolak, gimana sih? Diajarin untuk mengasihi, tetapi malah ditolak. Orang sakit disembuhkan, lu kan bagus kan? Orang buta melihat, orang mati bangkit. Kenapa ditolak? Karena Yesus mengajarin kamu harus mengasihi musuhmu, termasuk mengasihi orang Roma ini. Nggak mau orang Yahudinya, kami tertindas, kami mau balas. Itu loh masalahnya. Kami mau membalas, kami ditindas sama orang Roma, kami mau merdeka, kami mau balas. Jangan, kamu harus mengasihi. Makanya kemudian mereka marah karena Yesus mengajari seluruh orang Israel berkata, kasihilah musuhmu, beri makan, beri mereka lapar. Oh jangan, tidak boleh, katanya orang imam-imamnya ini kan. Itu musuh itu. Makanya orang Yahudi nggak mau deket-deket orang Samaria. Itu musuh itu. Yesus bilang, orang Samaria itu adalah saudaramu. Itu musuh itu. Bukan, itu sesamamu. Ya kan? Orang Samaria yang baik hati itu kemarin dikasih contoh kan. Orang Samaria yang murah hati kan. Ada kisahnya itu kan. Orang sama yang murah hati. Itu musuh itu. Siapa sesamamu manusia katanya Yesus. Nggak bisa terima orang Yahudi. Ada perempuan pelacur. Dituduh melacur. Kalau namanya berzina itu kan laki-laki sama perempuan. Kalau cuman perempuan sendirian dituduh berzina itu namanya lagi coli, bukan lagi melacur, bukan lagi berzina. Rajam dia, guru dirajam. Kata Yesus, mau dirajam gimana? Apa ini orang salah apa? Kamu pernah punya salah, kamu taunya dari mana dia berzina? Coba sekarang yang tidak pernah melacur sama orang ini siapa? Taunya kamu ini pelacur dari mana? Laki-lakinya ndak ada. Taunya orang ini berzina dari mana? Laki-lakinya ndak ada. Pasti kamu pernah sama dia kan? Nah, ini dari yang tua sampai yang muda ternyata pernah pakai semua. Ya sudah, berarti semuanya harus dirajam pakai batu, nggak cuma si perempuan ini. Itu caranya Yesus mengajarkan. Orang-orang ini nggak mau, nggak terima. Ya, sama seperti ketika saya mengajarkan Anda, nggak usah perpuluhan, tapi kolektor langsung pendeta-pendeta marah sama saya kan, benci sama saya. Nah itu sama tuh ya. Ketika ada orang diajarin yang benar, kayak orang Islam nih kita ajarin yang benar. Kamu tidak boleh kamu nutupin gereja begitu, marah-marah mereka. Ya, kamu tidak boleh nyembelihin orang asal agamanya beda, kamu sembelih, marah-marah mereka. Nah itu yang dimaksud ya. Makanya ketika Yesus ditolak, ya bahkan Yesus kemudian dianiaya kan, ya disalibkan. Lalu apa kata Yesus? Ampuni.
Nah inilah. Jadi Yesus itu bukan dibunuh sama bapaknya. Yesus bukan dibunuh sama orang Kristen. Bukan dikorbankan sama orang Kristen atau sama bapaknya. Tapi Yesus mengajarkan cinta kasih. Dan cinta kasih itu harus dipraktekkan. Dan orang melihat praktek dari cinta kasih itu. Orang melihat praktek dari cinta kasih yang diajarkan sama Yesus. Ini loh prakteknya, ngampuni musuh. Lalu orang-orang Kristen yang lain pada memikir, oh berarti kalau lagi dibakar gerejanya kita diam saja. Ya bukan, kamu kudu protes. Tetapi kamu tidak boleh angkat senjata. Jangan kayak di Poso, jangan kayak di Ambon. Kalau gitu kita ini dong. Jadi habis umatnya. Ya kalau kamu tidak ngelawan ya kamu habis. Tapi melawanmu yang diperbolehkan adalah dengan verbal, jalur hukum dan jalur apologetika. Kamu tidak boleh bunuh orang Islam. Kamu kasih makan, saya kasih contoh, minta kasih makan. Pendeta-pendeta marah. Karena saya ngasih makan orang-orang Islam ini, pendeta-pendeta marah. Bahkan banyak yang marah ya, saya ngasih makan orang Islam ya. Nah itu loh, banyak orang ngajarin, tapi nggak bisa ngelakukan. Terus mereka takut, tapi alasannya kasih. Nah Yesus meluruskan itu. Sama seperti saya ngelurusin para pendeta. Yang kamu lakukan itu bukan kasih. Pak Paul ngomongnya jorok, Pak lonte, segala macam. Saya nggak jorok. Harus saya hardik, orang-orang yang tidak benar itu harus kita hardik. Tapi pendeta-pendeta ini kan tidak berani menghardik, tapi malah ketakutan kan. Coba itu orang-orang yang ditutup gerejanya, begitu kita bantu, kamu mau bantuan hukum, kita lawan. Nggak ada yang berani, takut. Kalau saya mah saya lawan, tetapi saya kasih makan. Nah kamu udah takut, lalu kamu memperkaya dirimu sendiri. Cari duit ya, itu para YouTubers, TikToker cari duit buat sendiri. Ya kan, cari koin. Ya, jadi Yesus mencontohkan, ya waktu Yesus disalib bukan dikorbankan sama kita, bukan dikorbankan sama orang Kristen. Hari ini pemahamannya orang Kristen, pemahamannya orang Islam, ya dalam kepalanya orang Islam, kamu itu lagi ngorbanin Yesus Kristus. Kamu itu sedang mengorbankan manusia, makanya pertanyaannya kayak tadi, sejak kapan manusia dikorbankan? Pertanyaannya, waktu kamu dalam otaknya mereka itu kamu tuh kejam, kamu tuh ngorbanin manusia bernama Yesus. Mau suci mau kayak apa kamu tuh kejam. Padahal kita tidak mengorbankan. Yesus mengajarkan kepada kita inilah cinta, inilah yang namanya korban. Yesus bunuh diri enggak juga, dibunuh oleh orang Roma. Ya, oleh atas fitnahan dari para imam Yahudi difitnah. Katanya Yesusnya makar, mau memberontak. Padahal Yesus mengajarkan kepada kita tidak boleh memberontak kepada pemerintah. Kita boleh melawan, mengkritik, tetapi tidak boleh memberontak. Nah, orang Yahudinya kan maunya memberontak. Maunya kan perang. Makanya Rabbi Akiva bilang mengasihi musuh, mengasihi sesama, jangan balas dendam. Tapi dia sendiri memerintahkan pembunuhan. Simon Bar Kokhba itu. Itu loh. Jadi korban Yesus dia di aneh ini adalah satu bukti ajaran, bukti yang diajarkan. Waktu Yesus disalib, dia tetap mengampuni. Nah, penebusan itulah ini. Jadi apakah penebusan? Penebusan, banyak orang mengira kamu dosanya banyak. Ya, lalu satu Yesus buat menebus 1 miliar orang misalnya kan. Ada 7 miliar orang manusia. Ini kan, bentar, baterainya mau habis ini. Ada 7 miliar orang. Kok enggak mau? Ini ada 7. Kok enggak mau nih? Bentar ya. Bentar ya, kok enggak mau nih? Ada 7 miliar manusia berdosa. Ditebus oleh Yesus. Jadi 7 miliar ini kemudian masuk surga. Bukan. Penebusan itu bukan begitu. Ya. Makanya kata penebusan ini sebetulnya disebut dengan pendamaian. Didamaikan. Ya kan?
pendamaian atau apa disebut dengan dikafirkan, ditutup dosanya. Bila apa? Bila mereka percaya kepada Yesus. Percaya apa Yesusnya? Percaya Yesus itu mantra. Mantra dalam nama Yesus Kristus, mantra tanpa mengerti. Enggak boleh. Ya, makanya kalau kamu lihat ada namanya anak-anak sekewa. Coba kamu lihat nih. Kenapa? Ya, ada anak sekewa namanya ya. Ada anak sekewa itu ya. Beberapa tukang jambi Yahudi berjalan keliling negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus. Kisah Rasul 19 itu ya. Ya, lalu ya mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Tetapi yang mereka lakukan itu ialah mereka yang melakukan itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala ya. Imam kepala Yahudi loh yang bernama Skewa. Ya, tapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu. Kamu ini siapa? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi, memperkosa ya. Semua mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah itu dengan telanjang dan luka-luka. Coba. Jadi ketika kau bilang percaya Yesus itu bukan kayak mantra ya. Itu banyak orang Islam salah, orang Kristen juga nggak ngerti. Kalau kamu percaya Yesus itu bukan kayak mantra. Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, katanya setan ini kan. Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, kamu ini siapa? Kalau kamu menggunakan mantra Yesus, dipakai mantra, tanpa kamu mengerti, mengapa kamu percaya? Apanya yang dipercayai coba? Oh aku percaya Yesus, iya kamu percaya apanya dari Yesus? Kalau kamu, ya Yohanes 3 nih, lihat ya. Ayat 16 nih. Ini kan ayat wasiatnya kan, tapi banyak orang nggak ngerti makna dari ayat ini. Mana nih Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya apa? Percaya kepadanya, tidak binasa. Percaya, iya aku percaya Pak. Ya percaya, pokoknya percaya. Ya percaya apanya, apa yang mau dipercaya. Ya pokoknya Yesus, aku percaya Yesus adalah Tuhan. Terus buat apa kamu percaya Yesus Tuhan? Bukan orang yang menyebut aku Tuhan yang masuk. Ya, banyak orang belum percaya, saya percaya Pak. Asal percaya masuk surga, gundulmu peang. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk kerajaan surga. Melainkan dia apa? Harus melakukan kehendak Bapakku. Harus melakukan kehendak Bapakku. Jadi nggak cuma percaya itu berarti kamu melakukan kehendak Bapak. Apa kehendak Bapak? Percaya bahwa tauhid, gundulmu peang. Percaya Tritunggal, gundulmu peang. Ya bukan juga. Asal percaya Tritunggal kamu percaya selamat, gundulmu peang. Potongan leher saya kalau kamu masuk surga. Jangankan masuk surga, hidupmu aja udah kayak neraka kok. Jadi namanya percaya Yesus itu nggak seperti itu. Yang namanya percaya kepada Yesus, coba kamu lihat tuh ya. Dalam Yohanes, ya melakukan kehendak Bapa. Yohanes 6 ayat 40. Kalau kamu nanyanya kayak orang Islam tadi, kamu nggak akan bisa dijawab. Ya nanya nerocos terus kayak orang di lokalisasi. Sebab inilah kehendak Bapakku, supaya setiap orang melihat anak, percaya padanya, beroleh hidup yang kekal, supaya aku membangkitkannya pada hari zaman. Coba, sebab ya inilah kehendak Bapa tuh. Jadi bukan cuma yang ngaku Yesus Tuhan itu yang selamat, tapi dia harus melakukan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Inilah kehendak Bapa, supaya setiap orang melihat anak, ya, yang melihat anak dan percaya kepadanya. Bagaimana orang itu bisa melihat anak? Bagaimana orang itu bisa percaya dan diperoleh hidup yang kekal dan apalagi dibangkitkan? Bagaimana orang itu melihat anak? Bagaimana orang itu bisa percaya kepada anak? Ya kan? Ya melalui hidupmu orang itu melihat anak, orang itu melihat Yesus, ya. Makanya ada di dalam 1 Korintus 3 surah
Surat terbuka ya, bentar ya. Bentar. Mulai surat yang terbuka ya, di mana ya. Jadi 1 Korintus 3 ya, bentar nih. 1 Korintus, kamulah surat terbuka ya di antara kami. Surat terbuka, bentar ya. Kan. Kamulah ya. Kamu adalah surat Kristus, ditulis dengan pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta tapi dengan roh, bukan pada ya 2 Korintus 3 itu ya. Kamu adalah surat Kristus. Kita adalah surat Kristus. Surat dari Kristus, tulisannya Kristus. Orang melihat Kristus, orang kan saat ini nggak bisa melihat Yesus secara fisik. Melihatnya di dalam hidupmu. Ditulis dengan pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta tapi dengan roh dari Allah. Bukan di loh batu tapi di loh daging, ya. Jadi karena kita adalah surat Kristus, nah ya, sebenarnya ada yang bagus lagi ya. Jadi, nah ini ya, bagus sekali ini ya. Kamu adalah surat pujian kami, tentu dalam hati kami dikenal yang dapat dibaca semua orang. Dan ternyata kamu adalah surat Kristus, ya. Orang bisa kenal Yesus karena kelakuannya kamu. Jadi nggak sekedar percaya. Tapi kan kita diselamatkan bukan karena perbuatan, Pak, bukan. Tapi kalau kamu percaya Yesus, pasti kamu akan baik. Tapi kalau kamu ngaku-ngaku percaya Yesus, tetapi kamu ya masih hidup di dalam percabulan, perzinahan, ya kamu masih suka membunuh, kamu masih suka memfitnah sesama orang Kristen, masih saling laporin ke polisi, ya maka kamu bukan surat yang terbuka. Loh Pak Paul kok masih misu-misu orang Islam? Oh ya tahardik, jangan berikan mutiaramu pada anjing dan babi. Itu orang tadi nggak niat nanya, kita hardik saja. Dari kemarin sudah saya amatin, tadinya baik-baik, lama-lama dia panas. Kalau sudah nggak niat nanya, jangan gak usah nanya kamu. Ya, kalau orang nanya ya dijawab sampai selesai. Kalau sudah selesai tahu jawabannya, kamu mau nanya apa lagi? Begitu, ya. Orang nanya Alkitab, bukan 1 tambah 1 berapa? 2. 3 tambah 3 berapa? 6. Kan itu jawabannya pendek tuh, cuma 1 kata. Kamu nanya, mengapa Yesus harus dikorbankan? Ya jawabannya bisa panjang. Kamu kudu dengarkan baik-baik. Goblok ini orang Islam. Ya. Jadi begitu waktu nanya, kamulah surat pujian kami. Makanya, ya, lihat. Yesus berkata dengan jelas, akulah pokok anggur yang benar. Setiap ranting yang tidak berbuah akan dipotong. Ya, kamu adalah ranting-rantingnya. Kalau kamu tidak berbuah, kamu dipotong. Ya kan? Yohanes 13, kita baca lagi. Ya, ayat 30. Ini ya. Semua orang akan tahu kamu adalah muridku jika kamu saling mengasihi. Bukannya kamu saling menghujat satu sama lain, kamu saling menyerahkan ke polisi satu sama lain. Nah itu yang namanya percaya. Nah balik lagi ya. Jadi itu contoh-contohnya ya. Jadi yang namanya penebusan, ada 7 miliar orang manusia berdosa ditebus Tuhan Yesus. Ya, kalau dia percaya didamaikan supaya dia tidak masuk ke dalam penghukuman kekal. Lah gimana Pak? Ya kamu harus didamaikan. Bagaimana saya bisa damai? Makanya ada kisah tentang Yesus supaya kamu belajar percaya dengan apa yang terjadi pada hidupnya Yesus waktu dia mengajar, waktu dia mengatakan mujizat, berbuat baik, lalu dia dikhianati, lalu dia disalib oleh bangsanya sendiri,
ya dibunuh, diserahkan kepada orang asing. Nah, dia tetap mengasihi, bahkan dia tetap mengucapkan berkat, mengucapkan pengampunan. Nah, itu yang namanya penebusan, bukannya Yesus ya dikorbanin, bukan. Nah, setan mengira setan berhasil membunuh Yesus, tetapi setan lupa. Setan tidak pernah mengira bahwa Yesus bangkit dari kematian untuk mengalahkan kuasa-kuasa setan itu. Sehingga orang-orang yang mati, yang percaya kepada Yesus tidak masuk ke dalam alam barzah, tapi masuknya langsung ke surga. Setan lupa itu, soalnya tidak tahu, dia pikir dengan membunuh Yesus selesai. Yang penting Yesusnya dibunuh. Nah, jadi bukan Yesusnya dikorbanin sama orang Kristen. Dalam pemikirannya orang Islam dan banyak orang Kristen bahkan sampai hari ini, Yesusnya disalib, dikorbanin. Supaya satu dikorbanin, kita semua selamat. Itu namanya kamu menang-menangan kalau begitu. Ya kan, mau enak-enakan. Bukan. Yesus itu sebagai pendamai, ada kisah ini supaya kamu belajar dari teladan Kristus. Kamu percaya, dengan kamu percaya, maka ada terang di dalam hidupmu. Terang bahwa aku mau melakukannya seperti yang Yesus lakukan. Makanya Yesus berkata, kamu pengikutku bila kamu saling mengasihi. Ya kalau kamu tidak saling mengasihi, kamu bukan pengikutku. Ayatnya jelas banget. Ya, semua orang tahu bahwa kamu adalah muridku jika kamu saling mengasihi. Ini sama, Yohanes yang sama juga bilang yang sama di dalam 1 Yohanes. Ya kan? Jika kita beroleh persekutuan dengan dia, dengan Allah, tetapi kita itu dalam kegelapan, kita berdusta, kita tidak melakukan kebenaran. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 8. Saudara kasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, dan inilah kasih itu apa? Dan inilah kasih Allah dinyatakan tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ya. Nah, makanya dikatakan lagi, inilah kasih itu, bukanlah kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian. Yesus melakukan pendamaian dengan apa yang dilakukan Yesus, lalu kamu terinspirasi, lalu kamu punya iman bahwa Yesus melakukannya dan aku juga mau melakukannya. Disitulah awal-awal dari pendamaian. Sehingga kamu didamaikan dengan Sang Pencipta. Kemudian kamu damai dengan dirimu sendiri, kamu bisa memaafkan dirimu sendiri. Kamu pernah gagal, kamu pernah tidak berhasil, kamu pernah menyakiti orang, kamu pernah mengkhianati, kamu harus memaafkan dirimu sendiri. Dari penyesalan-penyesalanmu, kamu harus memaafkan. Jangan terus-terusan tertuduh. Dan akhirnya kamu bisa memaafkan orang lain karena kamu sudah bisa memaafkan dirimu sendiri. Ampunilah, kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Banyak orang tidak mengasihi dirinya sendiri, kejam sama dirinya sendiri. Ya, bahkan kepahitan karena dia tidak mengasihi dirinya. Bukan selfish ya. Bukan mengasihani diri, tapi mengasihi. Bukan mengasihani diri sendiri. Mengasihani diri sendiri itu kamu suka minta-minta tuh. Ya, mental minta-minta, mental tempe, mental pecundang, itu mengasihani diri sendiri. Tapi mengasihi, artinya kamu punya salah, ya aku mau memaafkan, aku siap, aku terima kenyataan bahwa aku memang bersalah, dan aku minta ampun sama Tuhan. Kemudian setelah itu kamu bisa memaafkan orang lain. Itu yang dimaksud dengan penebusan. Pengorbanan Yesus di salib. Yesus mati di salib ya karena ada orang-orang berdosa seperti kita. Nah, darahnya Yesus itu di dalam darah kan ada nyawa. Tadi ya Imamat 17, dalam darah ada nyawa. Maka di dalam darah ada jiwa, pikiran dan perasaan Kristus. Makanya Paulus ngajarin Filipi 2 ya. Hendaklah dalam hidupmu bersama menurut pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama manusia. Karena di dalam darah ada nyawa tadi.
Imamat 17 ya. Nyawa makhluk ada apa itu jiwanya makhluk ada di dalam darahnya. Termasuk jiwanya Yesus ada di darahnya. Maka ketika kita menerima darah Yesus secara rohani, artinya kita menerima pikiran dan perasaan Kristus. Kalau kamu mengaku-ngaku sudah menerima darah Yesus, tapi pikiran dan perasaanmu bukan pikiran dan perasaan Yesus, tapi masih cabul, masih zina, masih suka bertengkar, maka kamu belum ditebus. Itu loh. Banyak orang nggak ngerti, orang Kristen sendiri nggak ngerti ini. Ya, oke. Jadi nggak bisa pertanyaan 1+1 sama dengan 2. Pertanyaan agama nggak bisa kamu jawab begitu. Waduh, orang Islam. Ya, orang-orang gitu langsung kita singkirkan saja kalau begitu dia niatnya memang nggak nanya, tapi cuman mau hujat, langsung kita singkirkan saja. Ya. Karena buang waktunya kita. Dari kemarin kan sengaja saya dengarkan ya. Dari kemarin sengaja saya dengarkan ya. Dari kemarin sengaja saya dengarkan, terus saya ikutin supaya kamu tahu ini loh. Orang Islam itu nggak niat mau cari kebenaran. Itu loh ya. Itu ya. Oke. Nah, naikkan lagi sampai